Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari program studi Penjas yang mengontrak etika Islam. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika Islam, yaitu etika bersosial. Di sini ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, zun politikon dalam Islam, yaitu manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal atau lita arafu. Definisi etika sosial, aturan perilaku yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau kelompok berdasarkan nilai-nilai syariat. Tujuan, menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, landasan utama, persaudaraan universal. Islam memandang hubungan sosial sebagai ikatan persaudaraan, sebagaimana dalam kisah surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damailah kalian, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Untuk aplikasinya, yaitu mengutamakan perdamaian atau islah dan empati dalam setiap interaksi. Selanjutnya, etika berpapasan dan memberi salam. Yang pertama, salam bukan sekedar sapaan, tapi doa keselamatan. Hukumnya yaitu memberi salam adalah sunnah muakkad, menjawabnya adalah wajib. Hadis Nabi, hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Hair Bukhari. Makna dari hadis tersebut yaitu menghilangkan kesombongan dan memulai interaksi dengan doa. Selanjutnya, menjaga lisan dalam pergaulan. Lisan adalah alat sosial yang paling tajam. Islam melarang yang pertama gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya, namimah atau yaitu adu domba atau menyebar fitnah. Istihza, merendahkan atau mengejek orang lain. Dalam kisah surah Al-Hujurat ayat 11, larangan merendahkan suatu kaum karena boleh jadi mereka lebih baik dari kita. Selanjutnya, etika bertamu dan menerima tamu. Yang pertama, bertamu, yaitu meminta izin atau mengetuk pintu yang menghubungi maksimal 3 kali. Jika tidak diizinkan, harus pulang dengan lapang dada. Menerima tamu, memuliakan tamu adalah tanda keimanan. Landasan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, etika bertetangga atau al-jiwar. Tetangga memiliki hak yang sangat besar dalam Islam, bahkan jika mereka non-muslim. Hak tetangga yaitu mendapat keamanan, bantuan saat kesulitan, dan tidak terganggu oleh kebisingan atau bau masakan atau sampah kita. Hadis, tidak beriman seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. HR Al-Hakim. Selanjutnya, sikap tolong-menolong. Ada sikap tolong-menolong atau takaful ijtimai, yaitu membantu sesama tanpa melihat latar belakang saat mereka membutuhkan. Dalam kisah surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bentuk sosial, zakat, infak, sedekah, dan bantuan tenaga atau volunteering. Selanjutnya, ada etika menghadapi perbedaan atau toleransi, yaitu Islam menjunjung tinggi tasamuh atau toleransi dalam kehidupan majemuk. Prinsip, lakukan dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Etika, menghargai keyakinan orang lain tanpa harus mengikutinya, serta tetap berbuat baik dalam urusan duniawi. Selanjutnya, etika bersosial di era digital atau cyber etik, yaitu sosial media. Sosial media adalah perluasan dari dunia nyata. Tabayun, yaitu cek fakta sebelum menyebarkan berita. No bullying, komentar jahat di sosmed sama berdosanya dengan ucapan lisan. Self control, tidak pamer atau ria yang dapat menimbulkan hasad, iri hati pada orang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Buah dari adab sosial. Kesalehan ritual versus
sosial. Ibadah personal yaitu atau salat atau puasa tidak sempurna jika hubungan sosialnya buruk. Tujuan akhir menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.